Ya, jadi ini terlihat ya, Bapak Ibu, apa namanya, slide tentang implementasi komunikasi data informasi dalam disaster plan. Jadi yang akan kita diskusikan di ruangan ini tentang komunikasi data dan informasi dan juga apa peta respon. Nah, jadi tujuannya kan kenapa sih kita ngumpulin data dan informasi itu jadi peta respon. Nah, ini yang waktu itu saya presentasi di auditorium FK Unpad. Ini sama sebetulnya, cuman ya lebih ke konsepnya. Saya yakin Bapak Ibu udah paham lah di luar kepala seperti ini. Juga sudah kita implementasikan juga baik di dinas kesehatan maupun di puskesmas, rumah sakit juga. Jadi hal-hal seperti ini sebaiknya juga kita terus informasikan, terus kita advokasikan kepada klien ya. Klien dalam hal ini apakah itu dinas kesehatan maupun fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Nah, kita menggunakan pendekatan ICS. Jadi kalau di ICS itu, kalau ini Higgs ambilnya untuk ke rumah sakit. Kalau di puskesmas waktu itu kita sudah sama Pak Nasir juga bagaimana puskesmas dengan Permenkesnya itu ternyata ada data dan informasi ya Pak Nasir ya di sini ya. Nah ini Permenkes 43 tahun 2019 tentang puskesmas, dan di sini bagaimana mengubah struktur yang sudah ada di puskesmas menjadi struktur ICS, Incident Command System. Nah, jadi sebenarnya itu bisa dikomunikasikan dan juga diimplementasikan, terutama dalam disaster plan. Karena tujuannya adalah ini. Bagaimana disaster response operation ini ada penghubungnya. Banyak sekali titik-titik di sini. Ini kalau tidak disambungkan satu dengan yang lain, circle-nya itu tidak diidentifikasi, wah bisa liar informasinya. Jadi terus diadvokasikan kepada klien kita, kepada Bapak Ibu yang akan kita latih di dinas kesehatan maupun di puskesmas dan rumah sakit, penting untuk memiliki SOP. Nah, sekarang setelah pandemi gelombang kedua kemarin yang sangat tinggi sekali di Jawa, Bali maupun di luar Jawa, Bali, terutamanya di Sulawesi Tengah, kelihatan dinas-dinas Paskes yang tidak punya SOP di informasi pasti akan bingung. Yang punya aja bingung, apalagi yang nggak punya gitu kan. Tapi kadang-kadang ada juga karena mereka nggak punya, ada inovasi atau ada kreativitas yang membuat itu bisa terlaksana. Itu tergantung leadership sebenarnya. Kalau ICS itu memang tergantung leadership. Nah ini yang kemarin disampaikan oleh Bu Madel juga, Bu Madelina, laporan harian selalu dibuat setiap hari, kalau bisa diupdate terus. Ini dasarnya ada di Permenkes 75, tapi for your information, ini konon katanya sedang diganti, sedang direvisi, karena kepala pusatnya ganti. Ya biasalah kalau di Indonesia ya, kalau kepala pusatnya ganti, warisan-warisan terdahulunya diganti semua gitu loh. Jadi ada semacam pembaruan. Tapi insya Allah kita doakan semoga tidak jauh berbeda dengan yang sudah ada. Karena yang sudah ada juga banyak manfaatnya, dan pada saat gempa Palu kan 2018 kan 2019 itu lesson learned dari gempa Palu dan Lombok sebetulnya kemudian diterapkan pada saat di Mamuju itu sudah berhasil. Jadi lesson learned yang kita dapat dari gempa Palu itu sangat
memberikan manfaat pada penanganan bencana di kemudian hari. Ini alur-alurnya, nah seperti ini. Data dan informasi dikumpulkan untuk membuat infografis bencana ini yang dibuat oleh pusat krisis. Nah ini yang salah satu yang paling penting untuk ditekankan kepada klien atau kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang kita berikan, kita dampingi untuk bikin disaster plan atau rencana kontingensi, yaitu denah. Apakah denah puskesmas, denah rumah sakit, atau itu peta wilayah kerja dinas kesehatan, itu harus ada di dalam Dinkes disaster plan atau harus ada dalam dokumen disaster plan, harus ada dalam dokumen rencana kontingensi. Karena dengan visual itu sangat mempermudah informasi masuk ke pembacanya. Apakah itu dibaca, dan itu general, umum. Jadi diusahakan dalam setiap dokumen perencanaan bencana atau disaster plan atau rencana kontingensi harus ada peta. Nah ini nanti ada hubungannya sama peta respon dan peta risiko ya. Kalau peta risiko untuk menentukan di mana titik-titik letak informasi, tempat evakuasi, daerah mana yang berbahaya. Nanti kalau peta respon, informasi-informasi yang sudah dikumpulkan menjadi bahan untuk mengambil keputusan pada saat terjadi bencana. Jadi ini juga masuk di dalam data dan informasi, penting siapa saja yang hadir, siapa aja yang memberikan masukan dalam perjalanan klaster kesehatan, baik itu di tingkat puskesmas, rumah sakit, dan juga dinas kesehatan, alur-alur relawan kesehatan, dia datang, registrasinya di mana, kemudian menunggu penempatannya di mana, nah itu penting sekali. Ini salah satu formnya. Tanda pengenalnya itu untuk nanti dikumpulkan dan nanti dianalisis sebetulnya. Ini harusnya kalau memang fungsinya berjalan di dinas kesehatan dan fasilitas kesehatan, ini dianalisis untuk kita tahu jadi tipe-tipe relawan kesehatan apa saja yang datang. Apakah itu EMT atau emergency medical team tipe 1, tipe 2, kualifikasinya apa saja untuk jadi bahan pembelajaran ke depan. Alurnya bagaimana? Ini juga nih waktu kemarin di Palu ini yang insiden komandernya Bu Reni waktu itu ya. Nah ini apa saja yang harus dilaporkan? Ini contoh di Lampung. Jadi ada 95 tim yang datang di Lampung pada seminggu pertama bencana tsunami Lampung dan Banten. Tapi ini yang khusus Lampung aja. Puskesmas banyak ini. Ini Lampung Selatan. Nah, kemudian informasi ini nanti komponen komunikasi ini diolah. Nah, sebelumnya kita lihat di sini ya. Nah, diolahnya menjadi ini ya. Menjadi peta respon. Jadi ini dua materi dipadatkan menjadi satu, yaitu data dan informasi dan peta respon. Karena saling berkaitan. Nah, bagaimana kemudian data dan informasi yang sudah dikumpulkan, hasil dari tim RHA, diubah menjadi peta respon manual. Ini waktu di Pidijaya 2016. Ada alur distribusi IMT-nya, kemudian alur rujukan rumah sakitnya, ke ke PD, kemudian yang satu ke Lok Sumawe atau ke Biren, ini yang Sulteng kemarin. Kemudian, nah ini memang kalau awal-awal bencana ini tahun 2009 masih manual. Jadi laporan perkembangan dari RHA itu dikonversi menjadi peta respon, kemudian peta responnya itu diinformasikan, dikomunikasikan kepada tim-tim relawan kesehatan yang datang. Nah ini sudah agak lebih advance lah kalau pada saat 2018 kemarin. Jadi kita bisa lihat IMT apa saja yang ada di puskesmas. Kemudian dikirim ke Kemenkes, jadinya dokumen seperti ini. Pada saat rapat di Jakarta, rapat mungkin di luar negeri juga bisa kelihatan, oh butuhnya apa. Kemudian dipakai juga oleh dinas sosial atau dinas yang lain, HFASI ini.
International Federation for Red Cross, ya kan, mensupport klaster perlindungan dan pengungsian. Ini bedanya peta risiko dan peta respon. Jadi peta respon dapatnya informasi dan data-data dari Rapid Health Assessment. Nah, ini after action review ini sebenarnya apa? Nah, dari sini kita balik lagi nih ke belakang sedikit. Jadi jangan sampai apa yang sudah kita lakukan pada masa bencana itu tidak terdokumentasikan. Nah, itu fungsinya dari rencana penanggulangan bencana atau Dinkes Disaster Plan, Puskesmas Disaster Plan, dan Hospital Disaster Plan. Ada after action review. Apa yang ada sebelum bencana terjadi atau sebelum ada respon? Apa yang terjadi pada saat respon? Dan apa yang berjalan dengan baik pada saat bencana, pada saat respon? Dan bagaimana kita bisa meningkatkan di kemudian hari? Baru bikin rencana. Nah, jadi informasi-informasi yang sudah kita miliki, kemudian kita gabungkan dengan pengalaman, kemudian kita revisi pedoman kita atau revisi rencana kontingensi kita, baik itu dinas kesehatan, puskesmas maupun di rumah sakit, agar menjadi lebih baik lagi dan lebih bermanfaat, lebih implementatif dan interoperabilitas atau bisa digunakan dalam segala bencana, dalam segala situasi dengan sistem yang ada di luar dari si dinas kesehatan atau di fasilitas kesehatan. Jadi intinya itu silakan Bapak dan Ibu yang ada di room ini untuk ya ini yang terakhir. Untuk kita mungkin bisa berdiskusi kira-kira apa yang perlu kita perbaiki di sini. Silakan Pak Nasir, Bu Arihan. Ini dari tadi saya ngomong ini ya, terdengar ya? Iya, terdengar. Iya ya. Kalau dari tadi ngomong ini ternyata nggak ada yang dengar. Nggak dengar, aman. Direkam sih. Insya Allah direkam. Ya, gimana? Ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan dalam materi pengayaan ini, Pak Nasir dan Bu Warihan? Apa ya? Berarti ini kayak ini Mas ya, kayak circle aja modelnya ya. Jadi kayak ada bencana, kemudian nanti dicatat, hasil pencatatnya kemudian dianalisis lagi, kemudian itu menjadi lesson learn lagi ya. Kemudian nanti perbaikan sistem yang ada lagi ya. Iya, betul sekali. Jadi siklus. Kita kepinginnya sih siklus ya. Jadi setiap tahun tuh ada, atau setiap 2 tahun sekali, atau bagusnya sih setahun ya, setiap tahun ada review, kemudian dokumennya diperbarui seperti itu. Jadi nggak udah satu bencana terus ditinggal gitu, terus ada bencana lagi kaget. Biasanya kan kayak gitu ya. Iya. Saya bagus. Oh ya Mas, ini ya. mungkin. Kemudian ini kan apa ya? Ada nggak sih misalnya kayak satu forum untuk, kan mungkin setiap lembaga atau ya setiap lembaga mereka kan punya lesson learn tersendiri ya dari aktivitas mereka. Ada nggak sih misalnya kayak satu pertemuan entah itu secara nasional atau gimana untuk menyatukan lesson learn yang kita dapatkan itu, kemudian kita membuat satu entah itu regulasi yang baru atau sistem yang baru untuk kemudian nanti diimplementasikan ke depannya. Ya,
betul sekali Pak Nasir, itu memang biasanya ada mekanisme seperti itu ada dan sudah dulu waktu saya di WHO ya, saya advokasikan ke pusat krisis. Jadi itu judulnya pembuatan kajian, pembuatan apa ya, review dari krisis kesehatan. Tinjauan, pembuatan buku tinjauan krisis kesehatan. Jadi setiap tahun ada itu. Di Google aja keluar kok. Jadi buku tinjauan krisis kesehatan. Pada saat menyusun buku itu diundang nih. Diundang, tapi tentu saja karena keterbatasan dana, dan selama ini kita maksudnya Kementerian Kesehatan itu, pemerintah Indonesia bikinnya manual kan. Jadi waktu diundang datangnya secara fisik. Nah, karena Kementerian Kesehatan cuman ada di Jakarta, yang diundang NGO, kemudian lintas sektor, lintas program yang ada di Jakarta aja. Nah, jadi kelihatan di buku itu, oh apa sih yang sudah dilakukan TNI? TNI-nya juga TNI yang di Jakarta. Apa yang sudah dilakukan Kemensos, tapi tidak sampai mengundang yang di luar Jakarta, sehingga informasinya mungkin kurang objektif. Nah, sekarang kita sudah punya inovasi secara Zoom meeting dan lain sebagainya, mungkin bisa seperti itu. Jadi setelah ada bencana, kita tanyakan, ya kemarin yang turun ke bencana ini siapa saja, apa saja yang dilakukan, kemudian apakah itu sesuai dengan Permenkes misalnya, atau sesuai dengan undang-undang bencana. Kalau undang-undang terlalu jauh ya, sesuai dengan SPM, aksi kemanusiaan di ini yang sudah ada, SNI. Nah, itu bagus sekali, tapi sejauh ini belum ada forum seperti itu. Bahkan BNPB juga belum punya. Setahu saya Kemenkes yang sudah punya dalam bentuk penyusunan buku tinjauan krisis kesehatan, dan itu sudah ada beberapa yang bisa di-download dari 2017, 2018 itu sudah bisa di-download. Dicari di Google ada. Begitu Pak Nasir. Mas. Harapannya sih kalau di daerah kita nggak perlu menunggu lagi ya. Jadi kalau bisa ini diadvokasi juga ke dinas kesehatan gitu ya, dinas kesehatan provinsi, kabupaten. Yuk kita bikin sendiri, yuk kita anggarkan. Tapi itu masuk mata anggarannya dinas kesehatan misalnya, atau mungkin dari FKM atau FK Unpad gitu bisa menganggarkan, atau Al Khairat. Jadi ada sebuah buku yang benar-benar bunga rampai penanganan bencana pada saat ya di Palu atau di Donggala, atau pada saat pandemi juga bagus sebetulnya. Untuk menyesuaikan lokal konteks ya. Iya. Iya. Bu Arihan, ada yang mau disampaikan, Bu? Ya, lanjut Mas. Menyimak. Ya, aman ya? Aman. Bu Pusita? Kayaknya dia ada kendala jaringan dari tadi, agak apa namanya keluar. Iya, mohon maaf, ini kendala jaringan di sini. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Mumpung ada jaringan, Bu Puspita, ada yang mau ditanyakan nggak? Belum. Terkait data, informasi, dan peta respon. Kayaknya kemarin itu waktu di Marau Sangurara ya, waktu kita praktek kayaknya satu kelupaan pembuatan peta risiko ya, langsung kita peta respon saat itu. Iya, betul. Waktu yang di Tompe yang kita sempat bikin peta risiko. Iya, benar-benar. Jadi tahapannya memang sebaiknya kita ke peta risiko dulu. Karena peta risiko kita bikin pada saat pra bencana kan, jadi kita udah tahu analisis risikonya yang
yang dikasih sama Mbak Madel itu kan, merah, kuning, hijau. Ya, misalnya yang kuning itu apa, tawuran antar kampung, yang merahnya banjir. Nah, bikin peta resikonya ya sesuai dengan hazardnya ini. Kalau kayak gini nih, ini peta resiko juga ini. Enggak, ini peta resiko ya yang sebelum jadi ini ya. Yang warna-warna itu ya, Nah, ketemu. ini kan peta resiko gempa. Jadi tahun 2016 sudah ada nih peta resiko gempa di Palu yang bikin Kemenkes. Nah, pada saat gempa kejadian, kita tempelin sama yang ini. Kawah Tuna, meskipun dia ternyata di zona hijau, ternyata juga terdampak. Oh, berarti peta yang ini tuh dibuat dari 2016 ya? Iya, ini peta ini 2016 nih. Ada tulisannya kok di sini nih. Produksi WHO Indonesia sama Kemenkes tahun 2016. Jadi 2016 120 kabupaten kota itu kita sudah punya petanya. Peta banjirnya Kota Palu juga ada. Mana ya? Mas Gede, maaf mau bertanya. Iya, silakan. Ya, untuk peta resiko ini ada istilah update seperti itu enggak ya? Atau sebaiknya bagaimana ya untuk pembuatan peta resiko sendiri? Karena kalau yang di contoh ini kan 2016, kemudian terjadi bencana itu di 2018. Kemungkinan kan jenis hazardnya juga menjadi berbeda. Nah, ini dalam 2 tahun saja sudah ada perbedaan. Nah, sebaiknya untuk kedepannya itu untuk evaluasi peta resiko ini seperti apa ya, Mas Gede? Terima kasih. Iya, makasih Bu Puspita. Ini saya share screen peta resiko, kelihatan ya? Iya, kelihatan, Mas. Nah, ini kan sumber datanya. Jadi ini dibuat oleh WHO Indonesia sama Pusat Krisis Kesehatan tentang kerentanan banjir dan fasilitas kesehatan. Jadi 2 hazard dan capacity di overlay. Jadi hazardnya banjir, kapasitinya fasilitas kesehatan. Nah, kita pihak ketiga kan. Nah, di pihak ketiga ini, si pihak ketiga itu ngambilnya ada 1. Nah, ngambil ini aja, peta rupa bumi Indonesia skala 1/50.000 di BIG, ini bayar. Nah, kemudian yang nomor 1 dan 2 ini bayar ke BIG-nya, Badan Informasi Geospasial. Kemudian nomor 3 dan 4 itu sebenarnya gratis ya. Dapatnya dari Pusdatin. Nah, dan ini juga peta persebaran fasilitas kesehatan 2012-2013. Mungkin ada di perkembangannya juga ada kayak puskesmas atau rumah sakit yang nambah selama itu juga. Jadi emang ini harus terus diupdate sebetulnya. Nah, tapi untuk mengupdate ini kan butuh usaha. Butuh dana untuk mencari ini sumber-sumber data ini. Dan peta indeks kerentanan banjir juga pasti berbeda tahun 2016 dengan tahun 2020. Nah, ini kita lihat nih. Ini Tadulako di mana ya? Ya, sekitar itu. Di atas lagi. Ini lah ya. Nah, kira-kira kalau Tadulako nggak ini ya. Ini Tondo. Ini Tondo. Tondo. Dan ini kita perbesar sampai Palu Timur. Palu Timur nih kan. Ke atas lagi ya,
Palu Utara. Palu Timur mana sih sini ya? Iya, kurang lebih di situ. Nah, kalau kita lihat di sini, sudah ada berapa rumah sakit yang ada di sini? Kayak ini kan rumah sakit Madani nih. Ya, Rumah sakit Madani. Kemudian ini juga yang diarsir tebal ini rumah penduduk, ya kan? Jadi ini juga harusnya diupdate lagi. Nah, tapi ya yang tadi seperti saya sampaikan, untuk mengupdate ini butuh sumber daya. Dan jangankan sumber daya juga, butuh kayak kalau tadi saya sampaikan, ada kebijakan dari kepala pusat krisis yang baru. Nah, mungkin kepala pusat krisis yang baru berpendapat, oh ini nggak penting. Selama kita sudah pernah punya, ini nggak usah diupdate, nggak apa-apa lah. Yang penting kita sudah punya gitu. Itu juga kebijakan-kebijakan seperti itu juga yang kadang-kadang membuat apakah kita perlu bikin peta risiko atau tidak. Nah, makanya paling ideal peta risiko itu yang bikin bukan pusat. Karena kalau yang bikin pusat, dananya besar. Peta risiko itu yang bikin puskesmas atau tingkat kecamatan. Itulah yang kita coba kepada Bapak Ibu fasilitator yang sedang ditingkatkan kapasitasnya di sini untuk menginformasikan, mengadvokasi kepada Dinas Kesehatan Kota maupun Kabupaten, bikin peta risiko sesuai dengan situasi di daerahnya sekarang. Nah, kalau seperti ini, insya Allah BPBD punya dia datanya. Cuma memang yang susah ini populasi, kepadatan penduduk. Ya, kepadatan penduduk yang seperti di sini pasti ini cepat sekali berubahnya kan. Sudah ada perumahan-perumahan dan lain sebagainya. Kalau yang kuning, merah, hijau ini itu sudah ada perkiraannya dari BPBD. Kita tinggal timpa aja petanya sama punya BPBD. Nah, ini peta banjir ya, banjir untuk Kota Palu. Jadi seperti itu Bu Puspita jawabannya. Jadi memang idealnya peta risiko itu setiap tahun diperbarui. Setiap tahun diganti sesuai dengan perkembangan kondisi. Apakah biasanya yang ini nggak banjir atau banjir gitu ya. Tapi ya dalam memperbarui peta ini pasti butuh sumber daya yang tidak sedikit. Baik. Berarti kalau yang seperti di pelatihan kemarin itu kan ada yang menetapkan angka itu ya berdasarkan apa ya, kalau tidak salah bahaya atau hazardnya itu, berarti memang sebaiknya evaluasi tahunan rutin ya, berarti Mas Gede, sebelum untuk ke tahun berikutnya, begitu ya, kalau boleh dibilang. Jadi betul sekali Bu Pusita, jadi memang analisis risiko itu kan ada frekuensinya. Nah, jadi kalau frekuensinya berkurang, tapi biasanya sih frekuensi bertambah ya, sesuai dengan perubahan iklim atau climate change. Nah, itu bisa ada yang banjir, tadinya ini bukan daerah banjir, atau tanah longsor. Kalau Palu itu ini ya, tanahnya juga bukan tanah ini ya. Nah, jadi itu penting sekali untuk selalu diupdate, biar pada saat ada bencana nggak kaget. Iya, ini juga berarti note-nya ya Mas, biar dokumen tidak hanya jadi dokumen saja, karena kalau nggak dievaluasi sama saja dengan bohong. Iya. Ya, baik Mas. Terima kasih. Terima kasih sudah bertanya. Dan terima kasih maafkan ikutnya separuh-separuh, ini jaringannya jelek sekali. Iya, nggak apa-apa. Ini juga direkam kok, nanti rekamannya insya Allah juga kita. Oh, siap Mas Gede. Kita akan bagikan. Ya, halo Mas Gede. Ya, Bu Arian. Ya, kalau menyimak dari tadi, ini berarti untuk analisis resiko dan peta resiko juga berlaku di rumah sakit tentunya ya.
setiap tahunnya berarti harus diperbaharui. Mm-mm. Iya betul sekali Bu Warihan. Kemarin waktu enggak tahun kemarin nih, awal tahun itu saya ke KB Lota. Iya. Ternyata di KB Lota dia ada perubahan denah rumah sakit. Kenapa Iya. begitu? Karena ternyata di daerah rumah sakit KB Lota itu kan turunan ya, waktu masuk Iya. rumah sakitnya itu dia mulai kena banjir. Nah, jadi ada bangsal-bangsal yang Kerendam. bangsal-bangsal yang sebaiknya tidak digunakan jika turun hujan. Jadi di rumah sakit kalau kita juga melakukan fasilitasi pendampingan HDP, selain dari peta resiko wilayah kerja rumah sakit, peta denah rumah sakitnya juga harus selalu diupdate. Apalagi kalau COVID kan ada pemisahan antara Isolasi, ada ruang isolasi. Iya, ada ruang isolasi, ada jalur hijau, ada jalur kuning, jalur merah. Jadi bagaimana caranya dia pengunjung tidak ketemu sama penderita COVID. Nah, itu konteksnya COVID. Nanti kalau ada outbreak lain lagi juga pasti beda lagi. Jadi tergantung hazardnya, dan itu sebaiknya dievaluasi terus kalau rumah sakit itu, karena sangat penting hubungannya dengan K3 dan juga pengendalian infeksi PPI ya. Iya. Ya, kayak saya juga sekarang ini tetangga sebelah rumah saya ini juga kan meningkat ya. Jadi dia meningkat rumahnya jadi 2 lantai. Nah, jadi saya di rumah kan juga punya evakuasi, rencana evakuasi. Tapi saya kasih tahu ke anak istri saya, nanti kalau ada gempa lagi di Jogja, jangan keluar rumah karena sebelah rumah itu lagi meningkat. Takutnya bata-batanya jatuh pada saat gempa. Nah, jadi rencana evakuasi keluarga saya di rumah juga saya ganti. Jadi sebelumnya segera keluar rumah, tapi ini karena tetangga sebelah rumah lagi meningkat, kalau terjadi gempa langsung naik ke lantai 2. Karena pengalaman selama ini, kalau kita lihat, mungkin di Palu juga lihat ya, kecuali di Hotel Roa-Roa ya, itu lantai 2, bangunan 2 lantai, lantai 2-nya tuh termasuk cukup aman dan tidak terdampak. Sementara di lantai 1-nya kebanyakan rubuh dan tertimpa dari bangunan sebelahnya. Ya, seperti itu. Iya, makasih Mas Gede. Iya, sama-sama Bu.
Ini ada juga apa dari rumah sakit di Napoli. Ini ada contoh paper ya, contoh artikel. Dia bilang ya berdasarkan dari pengalamannya, simple logistic project. Sebenarnya ini masuk ke materi logistik dan fasilitas. Ini kan fasilitas. Nah, jadi clear organization plan maybe the keys to the success of surging. Jadi pada saat lonjakan kasus ini ternyata salah satu kunci suksesnya itu dia sudah punya pengorganisasian yang jelas. Salah satu bentuknya ini denah rumah sakit. Jadi denah rumah sakit diwarnain sama mereka di Napoli, di Itali sana. Mana yang warna merah, mana yang hijau, mana yang kuning. Jadi begitu ada pasien COVID, lonjakan pasien COVID, dia sudah jelas, oh ini alurnya dari sini, masuk, kemudian dirawat di sini, kemudian apa staff-staffnya, perawatnya di sini, dia ganti baju di sini, masuknya di sini, nanti keluarnya di sini, terus mandi di sini. Jadi, nah ini satu bentuk kenapa peta resiko, ini kalau ini maksudnya peta respon ya, peta respon rumah sakit. Nah, peta respon rumah sakit. Kalau peta resiko rumah sakit bentuknya tidak seperti ini, tapi nanti warnanya beda sesuai dengan hazardnya. Mas, itu ada pemaknaan warna-warna ininya nggak sih? Ada. Pemaknaan warna-warnanya ada. Cuma sekali lagi ini kan saya ngambilnya dari rumah sakit di Napoli, di Italia. Oh iya. Yeah. Nah, jadi pasti ada pemaknaan warnanya, cuman takutnya kalau saya sampaikan berbeda sama yang ada di Indonesia. Tapi kalau di sini saya rasa pemaknaannya universal. Merah itu bahaya, kuning itu apa kalau di apa itu namanya? Kalau di hazardous materials atau di K3 atau apa? Biohazard, merah itu hot zone, ini warm zone, ini cold zone, jadi zona dingin. Nah, yang kuning ini di mana zona dingin sama zona panas ini bertemu, hot zone ini ketemu. Nah, jadi ada kemungkinan penularan jika perawat yang keluar dari ini tidak terlindungi. Nah, kayak triase juga ya, triase, kemudian analisis risiko kan warnanya merah, kuning, hijau. Jadi yang hijau itu aman, merah itu yang bahaya. Sebenarnya sih sama. Cuma ya itu konsepnya sama, tapi pasti mereka punya pemaknaan sendiri antara warna merah, kuning dengan hijau. Beda dengan Indonesia. Di Indonesia kalau mau bikin sendiri juga nggak apa-apa, asal definisi operasionalnya jelas. Tapi di artikel ini nggak ada sih definisi merah, kuning, hijaunya. Ya, baik Bapak Ibu, ini karena sudah selesai materinya, kita bisa kembali ke ruang utama. Silahkan
klik Baik, Mas leave Vijay. room tapi jangan leave meeting ya. Oke, Oke, terima kasih. Siap, terima siap. kasih. Kembali kasih. Maaf Mas Gede, materinya nanti akan di-share juga. Oh iya, bisa. Nanti di-share di grup. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Juga yang ada di humanitarian guideline seperti SPARE dan lain sebagainya, itu Bapak Ibu harus memahami standar-standar itu sehingga kita mampu memberikan masukan ke mereka kira-kira standarnya berapa sih yang dibutuhkan, misalnya seperti itu. Misalnya kebutuhan untuk dokter misalnya itu berapa, untuk 10.000 penduduk itu butuh 4. Nah, sedangkan di sehari-hari saja misalnya puskesmas cuma punya 1 dengan populasi 13.000 misalnya. Artinya sudah minus 1 gitu kan. Nah, pada saat bencana kita anggap populasi semua terdampak, artinya butuh 4, kekurangan 3. Nah, puskesmas itu tuliskan saja dulu di sini. Jadi pada saat mendampingi kebutuhan ini itu jangan perdebatkan antara yang idealis dengan yang realita gitu ya. Jadi kita bikin dulu yang idealisnya seperti apa sehingga kita tahu gap kurangnya itu berapa. Nah, gap kurangnya berapa ini yang akan dibahas nanti di forum stakeholder